Oke guys, jumpa lagi nih bareng DJ Mistis. Di sini ada Daniel dan Jerry. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu lagi ya. Betul. Dengan segudang cerita mistis ya. Iya. Bajunya warna hijau udah kayak Mirror. Iya betul. Oke, boleh perkenalkan diri dulu kali ya. Teteh siapa ini? Jadi perkenalkan guys, nama saya aku lah. Nama saya Ima, panggil aja Ima. Ya, teman-teman biasanya panggil Ima. Daripada nama panjangan banget kalian. Emang nama panjangnya siapa deh? Ainur gitu. Enggak. Umurnya berapa nih umurnya? Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Iya. Umur 20 tahun, oke. Masih muda berarti ya. Muda Iya, dong. sepantaran kita-kita. Oh iya. Mau banget kalau muda. Emang masih muda ya? Iya betul. Kita panggil 20 om. tahun. Oke. Jadi gimana nih ceritanya nih awalnya seperti apa teh? Kejadian yang sampai sekarang tuh teteh masih terngiang-ngiang itu masih serem Iya. banget nih. Jadi awal ceritanya itu saya kan waktu itu bersekolah di Sebuah sekolah, ya, sebuah sekolah di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, jadi saya itu merantau dari lulus Kayak judul film ya, Perantau. Iya, Perantau. Berarti teteh jago pencak silat dong? Iya, saya bisa belajar. Oh iya, bener ya. Iya, bener. Belajar? Iya. Wah. Dari TPA waktu berapa tahun? SD lah. SD sampai saya kemarin SMK yang belajar pencaksilat. Oh, hati lu di sini. Wah bener ya, aduh ini kata-katanya harus dijaga nih. Lanjut deh. Ya, jadi waktu saya lulus SD kan saya udah mulai merantau. Saya naik pesawat sendiri dari Bangka Belitung ke Jakarta. SD naik pesawat sendiri. Lulus SD. Langsung ya. Itu beneran gak ditemenin siapa-siapa? Enggak ada. SD. Lulus SD. Iya. Cuman kalau di bandara dijemput sama saudara. Oh. Ya, ya masih aman lah kan buat anak yang di bawah umur. Terus saya tuh SMP, saya sekolah tuh ya udah kan sama teman-teman, kita kan pesantren ya. Ya pesantren, sama-sama pakai kerudung semua kan yang ceweknya. Jadi gedung cewek, gedung cowok. Bisa. Jadi itu bangunan sekolah tuh saya angkatan pertama kan. Jadi bangunan tuh kayak masih banyak yang belum jadi gitu kan, masih banyak. Oh sekolahnya masih baru gitu? Baru, saya angkatan pertama. Oh. Jadi masih banyak pohon-pohon, bangunan belum jadi. Sistem sekolah masih banyak yang berantakan gitu kan, masih harus ditata ulang. Terus jadi kami kayak trial error gitu loh. Oh, trial and iya. error. Oh, keren loh Jadi bahasanya. buat apa istilahnya ngebagiin sekolahnya gimana Iya, gitu. betul. Itu ya karena kami juga angkatan pertama, masih ya tahap percobaan. SPP juga masih apa ya, masih murah gratis. gitu ya. Oh, masih murah. Iya. Sekitar 1 juta berapa gitu. Iya, mahal ya. Iya, tapi kalau sekarang udah bagus. Zaman itu loh ya. Iya. Nanti kalau mau lihat bisa lihat. Oh, boleh. Nanti kita main ya. Boleh. Oh, Jadi kita nggak podcast terus ya, nanti sekali-kali nggak menutup kemungkinan kita juga main lagi nih ya. Iya betul. Sambil nunggu Bang Jerry nyiapin mental nih kan, angker kan. Aduh agak Tapi ngeri kalau juga ya. kalau misalkan tempat yang sekarang dia bagus. Oh sekarang Cuman nggak serem ya? Iya, kisah mistis di balik itu masih tetap serem gitu. Oh. Bahkan dulu di Kubah masjidnya itu dia kayak banyak burung hantunya. Kata teman aku ada yang pernah lihat di situ tuh ada burung hantu segede anjing. Hantu sih. Seperti anjing. Iya. Apa? Tapi burung hantu kan memang kalau udah dewasa dia bukannya bisa sampai besar ya, sampai segini. Kan dia bisa dia makan daging kan. Iya. Oh. Ya, jadi aku juga kan ngebayangin kayak serem gitu kan. Tempat beberapa kali juga gue lihat memang burung hantu lewat gitu. Gitu. Nah, jadi waktu itu aku sekolah ya apa santai biasa gitu kan, walaupun memang banyak yang peraturan ubah ganti gitu kan. Terus sampai aku sempat beberapa kali kayak dari kelas 1 sampai kelas 2 itu aku apa ya dengar kisah mistis kayak gini dari teman-teman. Terus Apa tuh kata teman-teman? pernah satu kejadian, jadi waktu itu kan udah malam ya, hujan lebat, terus Disertai suara petir. iya, terus Iya, pohon-pohon juga yang apa yang ditiup angin ya gesek-gesek juga, Iya. jadi kan berisik gitu kan. Menambah
Itu malamnya tuh ada acara atau gimana tuh? Enggak ada. Cuman yang memang kita kan kegiatan biasanya pengajian kan, pengajian bersama. Cuman pas sudah sholat isya itu udah tuh kan hujan deras, mati lampu, banyak guntur juga kan. Terus sempat beberapa teman aku tuh ada yang kesurupan. Serius? Iya serius. Jadi kayak tambah Kesurupannya gimana sih teh? Kan kalau kita biasa lihat di TV kan orang kesurupan kan kayak aing teh macan. Iya. Kalau kesurupan itu yang beneran kayak gimana tuh? ada yang dia tuh gini tipenya kalau kesurupan tuh, ada yang dia diem ngelamun gitu kan, ngelamun katanya diem jadi kamu kenapa diem. Setelah itu tuh kayak teriak sendiri gitu kan, tiba teriak. Ada yang dia tuh tipenya diem tapi tuh kayak abis tuh jadi kayak nggak sadar sendiri gitu. Terus ada lupa ingatan gitu. Bukan lupa ingatan, dia kayak dalam dirinya tuh kan dia gitu. Oh Jadi jadi diem terus loh, diem. Iya diem kayak gitu. Terus udah diem, nanti tuh kayak nanti dia ketawa sendiri, hehehe, kayak ada yang ngajak ngomong gitu. Padahal kita nggak ngajak ngomong gini, cuma kayak kita tuh kamu kenapa, nanti dia senyum ketawa gitu. Kayak serem gak sih? nge-fly. Iya, dan aku Kayak abis ping filmnya. iya. Padahal kita kan kondisinya kan lagi kayak gitu, kayak jadi tambah serem gak sih dia kayak gitu tuh. Dan ternyata memang dia tuh kesurupan kayak gitu. Kayak ada yang kedua kayak dia diem terus ketawa sendiri, ada yang dia kayak teriak gitu. Itu salah satu tipe-tipe orang yang kesurupan. Itu sering kali terjadi. Sering. Orangnya beda-beda apa? Itu doang orang yang kesurupan. Ada yang itu doang, ada yang beda-beda. Gitu. Terus apa namanya? Kalau misalkan yang itu aja memang dia ada bawaan dari keluarganya, dia bisa melihat gitu. Iya, indigo. Jadi kalau orang indigo di tempat aku dulu tuh tatapannya tuh beda. Iya benar, biasa kelihatan dari sorot matanya. Iya. Ya, kali gitu. Nah terus yang dialami Teh Irma sendiri gangguannya seperti apa yang Mas digangguin? Kalau aku sendiri sebenarnya gini, ini kayaknya cerita aku bakal beda dari yang lainnya. Jadi dengerin dulu ya, jangan ngejudge dulu. Cerita aku bakal kayak kayaknya itu editan atau gimana gitu kan. Editan sil ya. Iya, maksudnya kayak aku ngarang gitu. Jadi gini guys, cerita aku tuh gini. Awal mulanya teman aku sama satu angkatan, dia kan orang mana, Makassar apa Sulawesi cowok. Sulawesi. Badannya gede, bongsor, cewek. Dia cerita. Sama Jerry gede mana? Gede dia kayaknya. Gede dia. Iya. Oke. Terus dia cerita kalau dia tuh pernah buka website gitu kan. Namanya aku gak sebutin ya guys, gak usah kalian cari. Iya. Yang dicari guys. Jangan cari guys, cuma nyari juga nggak ketemu, nggak disebutin soalnya. Pokoknya ada website dia buka, dikasih tahu kakaknya, website ini tuh kamu tuh bisa ngomong tau sama jin. Jadi, Nama websitenya maksudnya? bukan. Jadi ya ada website, di website itu kamu bisa ngobrol sama jin. Ngobrol sama jin? Iya. Beneran jin? Iya. Itu gimana cerita? Jadi dia buka website, dikenalin sama kakaknya, website ini kamu bisa ngomong sama jin. Dicoba kan. Itu dark web gitu bukan sih, kan saya suka dengar tuh katanya ada apa dark web gitu. Iya, Nah ini lu kan belum ngerti komputer kan ya? Jual beli manusia, jual enggak beli sih, umum. organ manusia, ini umum. Iya umum, itu bisa kalian buka. Oh, aksesnya bebas berarti. Iya. Jadi dicoba lah kan sama temen aku. Tapi dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ngetik pakai bahasa Inggris. Nanya nih, misalkan nama saudara saya yang di pulau sebelah gitu kan. Tahu dia, dijawab nanti dia ketik keluar. Ternyata benar jawabannya. Dicoba lagi sama dia. Habis itu keluar juga benar juga jawabannya. Beberapa kali coba ternyata benar kan. Terus habis itu aku agak lupa sih selanjutnya dia di rumah itu seperti apa ceritanya. Cuman kita tertarik gitu kan. Kita anak pesantren. Nyobain gitu ya, Iya. penasaran. Soalnya kan pesantren itu kan kita boarding school. Jadi kita di fasilitasi kalau misalnya jadi siswa situ kita dapat laptop juga gitu. Nah kita buka tuh kan, ada modem punya teman, kita buka
agak merinding, cuman kayak kita penasaran gitu. Oke, kita buka, kita tanya teman kita yang itu yang pernah yang kita juga buka, habis itu ternyata iya gitu, jawabannya benar. Kita tanya kan pakai bahasa Inggris kan. Pertanyaan harus pakai bahasa Inggris. Iya. Gak Berarti bisa jinnya jin Inggris. Ya maybe. Tapi bisa buka di Indonesia ya? Kenapa? Tapi bisa buka di Indonesia ya? Lancar gitu dibukanya? Lancar? Apa gimana? Loading internetnya lancar gitu? Lancar. Jin internasional. Iya kali benar kan. Terus. Habis itu kan jadi ternyata teman aku yang indigo waktu itu kan datang ke kamar. Kita kan di kamar lagi kayak ngumpul gitu ngeliatin laptop. Teman aku yang indigo tiba-tiba kayak kaget gitu pas masuk kamar. Enggak kayak gitu kan. Kayak gitu kagetnya dari masuk kamar kayak langsung kaget. Kita juga lagi tegang, dia kaget kayak lu kenapa gitu. Dia diem. Tahu ngentut. Enggak. Bau! Terus habis itu apa namanya? Kayak kita jadi makin deg-degan juga kan. Terus tanya kan ngapain gitu. Terus kita cerita kayak gini. Terus dia nunjukin, lu pada tau nggak sih? Itu loh di belakang kalian jinnya. Anjing merinding. Berani banget waktu itu. Berarti jinnya itu di belakang tuh bisa ngetik ya? Enggak tahu. Iya, jin kan Bisa pakai internet loh Kan berarti. tanpa menyentuh coy. Iya bener kan, gila sih. Ah. Jadi kalau misalnya kamu ngasih pertanyaan di website itu, Tapi bener Jer, gue penasaran bentuk jinnya kayak apa yang dilihat sama si yang Temen kemarin aku indigo katanya ya. gede banget. Gede banget maksudnya mukanya gimana? Ini Nah, berkumis kayak Jerry, Jangan berbrewok tahu, kayak cuman- gua apa gimana? Ya aku tahu kan kalau misalkan yang makhluk halus kayak gitu memang dia itu berbentuknya asap. Berbentuk asap tapi dengan otak kita, imajinasi kita jadi dia berbentuk gitu. Iya benar, gue pernah dengar kayak gitu Ya, juga. benar kan? Dia kayak misal kayak di satu tempat di orang-orang pada bilang ada pocong ya setan yang muncul di situ pocong Iya. karena orang-orang mempersepsikannya di tempat itu Iya. jadi pocong Iya gitu benar kan. ya kayak gitu. Padahal aslinya nggak ada bentuknya dia Iya. zat gitu Iya, kan. benar. Ya, asap doang gitu ya? Iya. Iya, bisa juga zat lah gitu. Kayak gitu. Terus kan bener lu, bohongan lu gitu kan. Terus tuh udahlah kita kan kayak bawa kayak bercandaan, udah kayak nggak usah dipikirin gitu kan. Terus teman-teman aku tuh yang lain tuh pada kayak persiapan kan mau lanjutin kegiatan selanjutnya kan. Kalau nggak salah waktu itu kita pagi kegiatan pagi terus habis itu kita mulai makan siang kan teman-temannya udah pada turun. Itu kebetulan di kamar aku tuh kita searchingnya tuh. Hapus banget gua. Tanya dulu, itu pas lagi searching, pas lagi kamu ngasih pertanyaan tuh, dia ngejawabnya cepet apa delay dulu berapa menit, baru dijawab apa langsung dijawab? Oh cepet itu. Jadi kamu tanya selang berapa detik langsung dijawab? Iya. Setiap pertanyaan? Iya, cuman ada beberapa pertanyaan yang kalau misalkan kita Inggris yang nggak nyambung, itu dia nggak ngasih jawaban gitu. Berarti saya tanya bener. AI nggak sih bisa AI nggak gitu ya? Tapi jawabannya bener loh. Iya. Oh iya, pertanyaannya saudaranya ya. Iya. Nama saudara kan Iya. nggak bisa ya. Iya lo masa AI kan nggak logis, kalau AI nggak mungkin tahu semua. Kalau AI cuma bisa ngobrol doang. Iya. Iya. Iya, iya. Nah kayak gitu kan. Terus? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kayak kita mendetail juga dia tahu gitu. Kayak misalkan umur saudaraku berapa, kayak tanggal lahir aku berapa gitu. Dia tahu. Tahu. Hebat sih. Cuman Benar-benar bisnisnya dari gini, sono. seremnya gini. Jadi tuh ada suatu kayak misalkan ada perjanjian. Perjanjiannya tuh kamu tuh harus ngapain gitu. Atau waktu itu teman aku gini. Kamu kan si teman aku yang indigo ngusir tuh si jinnya kan, ngusir. Dia nggak mau diusir. Karena apa sih? Karena dia ngerasa kayak dia udah punya teman di sini. Oh. Udah punya teman. Sedangkan waktu itu kan ya si jinnya itu sering juga jahilin teman-teman aku yang lain. Jalannya gimana? Jahilinnya kayak nakut-nakutin kayak tiba-tiba muncul gitu, nampakin. Oh. Iya. Terus teman aku yang indigo musir dia. Tapi dia nggak mau. Terus habis itu dia bilang, pokoknya kita kan sebenarnya tadi kan kita persiapan kegiatan ya, udah turun semua, udah pada turun. Kamar awal nanti 2 kita turun, terus apa namanya?
kamar kayak kamu pergi gitu. Dia nggak mau Gak mau ah. Kangen sama temen gitu kan. Terus habis itu akhirnya dia nggak mau, ya udah kita kegiatan. Pas udah sore dia datang ke kamar aku lagi. Si Indigo itu. Ini gue datang lagi. Kayak ngomong, kayak ngapain sih gitu kan? Kayak tadi kayak unfaedah banget gak sih? Terus itu dia bilang, dia tuh lo sering gangguin santri-santri di sini. Dia kan maksudnya Si jinnya itu, Jin internasional tadi. sering gangguin anak ini. Kayak kalau misalkan masih terus mau ngobrol sama si jin itu, kan bakal dapet kayak musibah nasib buruk gitu loh. Oh. Nasib buruk. Kan kita juga nggak mau ya. Mungkin memang karena kita juga percaya dia indigo. Terus akhirnya ya udah terus gimana ini solusinya gitu kan. Kita udah ketakutan juga kan. Kondisinya udah mau malam, udah maghrib. Sudah kan kalau misalkan kita telat ngikutin kegiatan gak sesuai peraturan, pintu gedung ditutup. Gedung kan lantai 3 kan kita. Jadi gede banget. Maksudnya ini nggak bisa masuk gedung gitu? Hah? Jadi nggak bisa masuk gedung apa gimana? Gak bisa keluar kita. Oh bisa keluar. Oh. Iya. Jadi kayak kita panik gitu kan, ini udah mau tutup pintunya. Terus ya kita nggak mau rugi gitu kan, nggak mau bernasib buruk. Jadi si teman aku tuh bilang gini, tidak aku coba ngusir, tapi kamu coba itu baca ayat-ayat kursi gitu ya, ayat-ayat Quran gitu. Jadi aku sama 3 teman aku, yang si indigonya berarti berempat kan, kita baca Quran gitu kan. Kita nggak bisa apa-apa, kayak kita ketakutan dengan sesuatu hal yang nggak bisa kita lihat gitu kan. Terus kita baca. Kamu nggak kayak ngelapor ke gurunya atau teman lain nggak berani ya? Takut dimarahin juga. Iya, takut itu juga karena Di pesantren buka web ngobrol sama jin ya. Kayak nyari Terus, masalah banget. itu kayak sekolah agama kan. Iya. Ya kita juga nggak mau kan kayak malah jadi laporin ke orang tua gitu kan. Udah di situ kondisinya udah tegang banget waktu itu. Hampir sejam. Si teman aku berusaha ngobrol, berusaha diskusi sama si jin itu gimana caranya biar gak gangguin kita lagi. Terus baca Quran, terus katanya ya udah kalau kamu ini mau aku pergi, tapi aku kemana gitu kan. Dia bingung kan kata si jinnya. Temen aku bilang ya udah kamu ke sana ke Cibubur aja gitu. Apa Cibubur? Ke Cibubur. Cibubur. Jakarta. Oh, Jakarta. Cibubur. Iya. Dari Jawa Tengah? Iya. Soalnya di situ tuh katanya temen aku tuh ngembel-ngembelin gini, sana tuh banyak anak-anak yang kemah gitu, kamu bisa cari temen sana gitu. Anak-anak yang Kemah ya, camping Iya. Camping gitu ya? Tahu kan kalau misalkan Oh iya benar. kan? Situ. Terus katanya ya udah oke gitu. Terus si jinnya tuh bilang kayak gini, kita kan lagi makan sore nih, malam lah kan udah mau maghrib. Si teman aku lagi makan, dia tuh pengen cerita ke orang lain gitu kan. Teman kamu yang sesama indigo. Oh indigonya? Indigo. Pengen cerita ke teman-temannya atau dia pengen cerita ke gurunya waktu itu nggak salah. Pamong lah kan kalau misalnya di pesantren. Tiba-tiba baru aja mau nyentuh A gitu kan. Si jinnya tuh nongol dari atap-atap. Iya, kayak Kali ya? Kampret ya. Kaget kok. dia pokoknya muncul dari atap-atap dengan wajah yang buruk rupa gitu kan. Kata temen aku. Ih jahat ya, jinnya dibilang buruk rupa ya. Iya, tapi lo gantung. Iya. Kenapa temen aku bilang kayak gitu, kayak mukanya kayak ada berdarah, kulitnya kayak ada kelupas gitu. Iya, kayak gitu. Pokoknya ada nanahnya juga, jadi kayak sama-sama disgusting. Iya, menggelikan ya. Iya. Netes ke makanan. Kan lagi makan sampai. Gak kebayang pak. Pokoknya gitu dia nampakin wajah saat teman aku lagi makan dengan badan yang terbalik. Dia kaget setengah mati kan, karena lagi makan cok, lagi makan. Habis itu dia bilang kayak gini, kalau kamu cerita ke orang lain, nyawa kamu yang saya ambil gitu.
Iya benar kayak gitu. Nyawa kamu sakit. Dia gemeteran, dia bingung, dia kayak nggak bisa mikir gitu kan. Padahal dia udah minta izin, maksudnya udah minta biar si jin itu kan pindah ke Cibubur kan? Iya. Udah pindah? Belum pindah. Oh, belum pindah? Belum, kan dia kemas-kemas barang dulu coy. Masa langsung pindah nggak bawa barang? Baju dulu ya, make up dulu ya, buat make up mukanya gitu kan. Keliling dulu ke supermarket cari koper apa. Jauh coy, Jawa Tengah. Kami itu teman-teman yang lain. Terus. Terus habis itu setelah dia ditambah kayak gitu, diancam kayak gitu, dia datengin kita teman aku dan aku juga waktu itu posisinya di situ. Kita ngobrol di ruangan yang kosong, dia ngomong kayak juga jangan kita ke siapa-siapa karena kalau misalkan sampai Itu tadinya kan, maaf ya Kak Ima motong ya. Tadi kan Kak Ima bilang kalau yang sebelumnya Kak Ima nggak bisa lihat deh ya. iya Nah terus berarti kalau yang sekarang ini Kak Ima ngeliat gitu. enggak Enggak, terus teman aku juga cerita. Oh, jadi Iya. dari yang indigo ini nyampein ke kakak. Iya, jadi pas itu dia pas dia pokoknya dia langsung kabur, makan dia belum selesai langsung kabur, langsung datengin kita yang teman aku dan akunya itu. Tapi teman-teman nggak ada yang curiga gitu kayak kalian ngobrol sendiri kayak satu grup sendiri ngobrol sendiri gitu? Enggak, Nggak ada curiga? soalnya yang lain kondisinya lagi pada makan. Setelah makan mereka langsung ke masjid. Nah dia datengin kita di gedung kan lantai 1. Dia cerita kayak gini, tadi aku didatengin, aku diancam kayak gini. Dia bilang aku nggak tahu aku harus ngapain. Maksudnya kayak dia super kayak deg-degan banget, dia merasa kayak hidupnya tuh gak aman gitu. Udah, terus dia bilang kalian juga jangan cerita siapa-siapa karena sini nyawa aku yang terancam. Bukan hanya aku juga, mungkin kalian juga bakal terancam. Situ aku kayak deg-degan lagi kan, makin deg-degan, kayak bingung aku harus ngapain, ini juga salah aku gitu kan. Aku ngapain sih buka website yang gak jelas kayak gitu, kayak unfaedah. Tapi kan yang awalnya pakai website itu kan si Indigo itu kan? Bukan. Oh, beda orang lagi? Beda orang. Oh, beda Beda orang. orang gitu. Jadi, Nah itu beda orang itu gimana tuh nasibnya? Yang pertama kali yang buka? pertama dia, aku nggak tahu, cuman dia angkat tangan pasangan dari masalah kita. Tapi dia nggak diikutin ya? Berarti yang pertama kali ya? Enggak, karena memang dia tuh juga apa ya, orangnya tuh rada aneh sih, rada aneh. Jadi dia juga kayak memang sering, mungkin ya aku pernah beberapa kali ngeliat dia tuh kayak memang suka ngobrol gitu. Oh, jadi jangan-jangan dia jadi agentnya mungkin ya? Iya, suruh ngasih tauin web-web ini biar makan korban gitu kan? Ya, sih kayak gitu. Tapi sekarang orang masih hidup? Masih kontekan nggak? Enggak kok kontekan, cuman media sosial dia masih aktif. Oh, masih hidup berarti ya? Iya. Sama terus tuh ya barangkali urusan sama jin kan? Terus Setelah itu sebenarnya habis itu kita berusaha nutupin itu dari semua orang, dari guru, dari teman, dari siapapun, dan kita nggak pernah membahas itu lagi. Walaupun kita sama teman aku yang Indigo nih, kita ngobrol, kita bercanda, cuma kita nggak berani untuk membahas tentang itu website itu lagi. Ada kayak satu dari kalian nih ada yang keceplosan gitu sama orang lain? Aku nggak tahu apakah teman aku ada apa enggak. ini Kak Ima? Kalau aku, karena aku nggak nyebutin secara spesifik. Oh yang nggak boleh disebutin tuh websitenya ya? Bukan, jadi soal si jinnya itu. Cuman kan kalau aku kan nggak nyebutin nama si teman aku Indigo, nggak nyebutin websitenya itu. Jadi itu juga kejadiannya udah berapa puluh tahun, bukan puluh sih, cuma beberapa tahun yang lalu gitu kan. Jadi kayak semoga aja dengan aku jadi juga teman-teman lain kan yang berhasil itu apa-apa, oke, nggak berdampak apa-apa. Enggak lah, amin. Enggak. Siapa tahu ada penonton lain yang pernah nyobain website juga, nggak tahu juga ya. Ya, boleh tulis di kolom komentar guys. Kalau yang pernah cobain, coba tulis nama. Tulis nama websitenya ya. Iya. Nanti kita cobain dulu. Waduh, nggak berani. Jam Maaf, 12 malam. Maaf. Iya. Pas ambilin satu. Maaf, bikin saya tidur. Tapi tau gak sih, kata temen aku itu kalau misalnya kayak mau coba melihat jin ya di ruangan kosong, kalau lilin satu,
bakal bisa ngeliat semua jin. Waduh. Guys, ada tips dan trik buat bertemu jin katanya Kak Ima ya. Cuma saya sih aduh angkat tangan, nggak berani saya mah. Soalnya Mending nonton konser Blackpink. Nah, ya. itu betul. Paling depan lo ya. Wah, waduh, matanya kan langsung ngotot gitu. ada temen aku pernah kayak gitu. Jadi dia kayak punya saudara, dia nyobain kayak gitu. Dan dia nyesel banget. Karena dia hidupnya gak tenang gitu jadinya. Iya. Ya maksudnya setelah ngelakuin itu sampai kapanpun dia tetap bisa lihat. Masih, tapi kalau misalnya mau ditutup, ya ke misalkan orang pintar lah apa gitu. Profesor. Iya, profesor tapi Iya. dia masa segampang itu dia nggak buka mata batin dia. Kenapa? Masa dia kayak cuman apa taruh lilin, matiin lampu, terus baca surat apa tadi? Aldi. Alji masa langsung bisa lihat hantu gitu? Tapi dengan yang menghayati gitu. Oh. Lo niatin dari dalam hati, Iya. dari dalam diri. Tapi harusnya sih lebih dari itu, mungkin ada puasa-puasanya juga ya kalau I don't think so. Iya. Setahu gue sih gitu sih kalau dari orang-orang yang lama berkecimpung di dunia spiritual ya, Iya. ya, harus ada niatnya sama ada Puasa-puasanya iya buat menyempurnakan. Lanjut tadi terakhir sampai muncul di kebalik. Terus habis itu penutupnya gimana tuh? Si setan itu sampai akhirnya Saiton tuh nggak muncul lagi. Udah sampai kita lulus, alhamdulillah kita nggak pernah diteror lagi sama si itu jin. Berarti terakhir tuh pas lagi makan sore itu aja ya? Iya, setelah itu udah gak perlu diteror-teror lagi. nggak pernah. Cuman di gedung aku itu memang beberapa kali teman aku ngeliat ada tuh jin. Maksudnya teman sesama kamu yang buku api itu? Iya, yang indigo. Kalau orang selain yang orang indigo itu sama teman-teman kamu yang satu grup itu orang lain? nggak ada, cuma orang yang indigo. Itu sampai maksudnya udah lama setelah peristiwa Iya. kemunculan dia di meja Iya. makan itu Iya. masih suka muncul gitu. Berarti nggak jadi Cuman dia nggak ganggu, dia Oh. kayak ngeliat tuh. Terus sampai sekarang berarti udah gak ada gangguan itu lagi? Nggak ada. Itu bayangan dia. Terus maksudnya itu website sampai sekarang pun masih bisa dibuka kalau orang mau buka? Kayaknya masih bisa, cuman aku nggak pernah mau buka lagi. Nggak tahu, udah nggak tahu dia. Siapa tahu Bang Daniel mau buka? Boleh di sini kita coba ada laptop. Jangan. Takut aja kalau misalnya buka, walaupun iseng buka cuman nggak ngetik gitu kan kayak kena teror, gua sendiri lagi kena teror nanti. Itu kayak kalau kemarin sama teman-teman gitu kan barengan ada temannya. Oh sekarang saya sendiri ya, Jangan. nggak tenang nanti saya. Waduh, benar-benar. Oke, berarti sekian nih ceritanya nih. Ya sekian dulu. Nanti kalau misalkan masih ada cerita yang masih saya ingat, mungkin nanti kita bisa buat podcast. Boleh, siap. Siap. Oke, Bang Jerry ada pesan-kesan sebagai penutup. Pesan saya berhati-hatilah dalam berumah tangga. Salah. Bukan berumah tangga, saya menikah juga. Berhati-hatilah dalam menggunakan suatu website, siapa tahu itu mengandung jin-jin juga kan. Bukan jin aja, kadang dark web itu bisa nyolong data-data pribadi kita juga ya, Jerry. Jadi hati-hatilah bijak-bijak menggunakan internet ya. Makanya ada internet sehat ya, Jerry. Iya. Jangan pakai VPN ya. Waduh, kita bisa aneh tuh kalau VPN. Ya udah, sekian dulu guys dari DJ Missis kali ini bersama bintang tamu kita yang luar biasa banget, Kak Imah. Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan cerita-cerita Missis lainnya yang nggak kalah menyeramkan, jangan lupa di subscribe sama di like pastinya. Buat kalian yang punya cerita menarik juga boleh tulis di kolom komentar ya, Jer ya. Iya betul. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Thank you. See you.